Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta, tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan, seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom saudaraku. Bagaikan bejana
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan. Bentuklah seluruh kehendak, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi dari awal katakan bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, dengarlah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Mari katakan, ku mau seperti-Mu, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi sembah Tuhan, sembah Dia. Uriaralabaya shananarabo, hiriaralabaya shenanarabaya. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikan kami sesuai rencana-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Hiriaralabaya raralabaya shenanarabaya. Pengurapan yang baru turun atas kami. Kami rindu mengasihi-Mu, melayani-Mu Tuhan. Ayo sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Ayo lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mari sambil angkat tangan kita dan katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan kami Tuhan dalam sedang jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu. Saya undang hambanya Pastor Bedaya, disempurnakan dalam sedap jalanku, memuliakan. Nah, dalam segenap jalanku, dalam sedap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap, dalam sedap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami. Kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Engkau sendiri juga yang menunjukkan jalan-jalan yang harus kami tempuh. Biarlah Tuhan, jalan yang kami lewati adalah jalan perkenanan Tuhan. Mari Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menyertai kami seringkali salah arah, kami bingung dan kami tidak mengerti harus kemana. Tapi Engkau adalah gembala kami yang baik. Biarlah Tuhan kami boleh semakin mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kami bisa kerjakan dengan baik dan dengan tuntas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajar kami dengan hikmat pengertian pewahyuan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat sore, shalom. Luar biasa. Ini mikrofonnya memang bagus ya. Suara saya jadi gimana gitu. Saya sendiri jadi GR gitu ya. Apa kabar saudara? Luar biasa, tapi kok ngomongnya biasa sih? Ayo dong, apa kabar? Luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita ini kan punya tema besar ya. Gereja di dunia ini mengusung sebuah tema everyone, di mana sampai tahun 2033, setidaknya setiap orang di dunia ini punya satu kali kesempatan perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Bicara soal perjumpaan yang otentik dengan Tuhan, yang pertama kita bisa lihat bahwa memang haknya Tuhan untuk bisa berjumpa dengan siapapun yang Dia inginkan. Betul ya saudara ya? Tetapi yang kedua, mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan, itu juga bisa bicara bagaimana saudara dan saya sebagai wakil Allah di bumi ini melakukan perkara sedemikian rupa sehingga siapapun yang bersentuhan dengan hidup saudara, mereka seperti melihat Yesus, mengalami perbuatan-perbuatan Yesus, dan mereka ketemu sama Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Jadi memang kita bisa lihat bagaimana Tuhan hari-hari ini itu sedang mendandani saudara dan saya. Karena memang mau tidak mau gereja harus dibawa kepada sebuah tingkat kedewasaan sampai pada satu titik yang dinamakan keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Dan tentunya ini adalah sebuah proses, katakan proses. Nggak bisa hanya dengan tumpang tangan satu kali, terus kemudian saudara tiba-tiba berubah. Ya, dan memang itulah yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana Tuhan mau setiap kita. Ingat loh, bahwa targetnya Tuhan itu adalah everyone, setiap orang.
Yang tentunya karena ini adalah semua orang di muka bumi ini harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Boleh nggak kalau kita berkata bahwa Tuhan membutuhkan semua orang, jemaatnya, anak-anaknya, untuk berperan serta secara aktif. Mengupayakan bagaimana caranya supaya setiap orang melalui hidup saudara dan saya, mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setuju nggak nih saudara? Kalau nggak setuju kita tutup aja ibadahnya ya. Sudah sore juga ya, dan sekarang mari kita lihat sama-sama yuk. Pada waktu Yesus 2000 tahun yang lalu, kita bisa lihat bagaimana kehadiran Yesus itu menarik perhatian banyak orang. Kemanapun Yesus pergi, itu seringkali diikuti oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang mengelilingi Yesus. Betul nggak saudara? Waktu Yesus kasih makan, berapa banyak orang? 5.000 orang laki-laki. Jumlahnya ribuan, nggak main-main saudara. Pertanyaannya adalah, bagaimana Yesus bisa membuat orang-orang itu begitu nyaman untuk ada di sekeliling Yesus? Ya dong. Sementara pengikut-pengikut agama Yahudi itu pindah semua menjadi pengikut Yesus. Itu sebabnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu seperti kebakaran jenggot gitu loh. Ada kecemburuan, kenapa kok pengikut saya semakin berkurang-kurang sementara pengikut Yesus semakin bertambah-tambah. Terlepas dari semua mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan, saya melihat memang ada karakter Yesus yang harus kita lihat di sini. Yang membuat semua orang ketika ada di sekeliling Yesus, mengelilingi Yesus, mereka itu merasa nyaman untuk dekat-dekat dengan Yesus. Dan salah satu sifat yang Yesus munculkan, kalau yang saya perhatikan, itu adalah sifat rendah hati. Sedemikian rendah hatinya Yesus, sehingga sifat inilah yang membuat Yesus ini berhasil, ya, membuat Yesus berhasil untuk menyelesaikan kehendak Bapanya di surga. Apa itu kehendak Bapanya di surga atas Yesus? Yesus datang ke dunia untuk mati, tebus dosa manusia. Tetapi untuk sampai kepada salib itu, kita lihat bagaimana prosesnya itu nggak mudah. Betul ya saudara ya? Jauh sebelum proses Via Dolorosa, Yesus memang sudah dibenci oleh banyak orang. Tidak disukai juga oleh banyak orang. Terlepas dari banyak orang juga yang memanfaatkan kehadiran Yesus. Bisa makan gratis mumpung Yesus ada di situ. Ada nggak yang begitu? Ada. Yang membenci Yesus ada nggak? Banyak. Yang cemburu sama Yesus? Banyak. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yesus ini seorang tokoh yang membuat ya orang-orang di sekelilingnya itu satu sangat menyukai Yesus, yang kedua bisa sangat membenci Yesus. Tetapi Yesus bisa memainkan peranannya sedemikian luar biasa, ya. Sehingga benar-benar dia bisa tuntas. Kapan pada saat tuntasnya Yesus mengerjakan kehendak Bapanya di surga? Pada saat dia merentangkan tangannya dan dia berkata, sudah selesai. Dia mati tebus dosa saudara dan saya. Tapi mari kita lihat, bukankah selama melewati perjalanan menuju salib, Yesus mengalami banyak aniaya, penderitaan, hinaan, cercaan. Yesus juga dipertanyakan, betul nggak saudara? Kalau memang benar engkau anak Allah, turun dari salib itu dong. Ada yang meludahi wajahnya Yesus. Betul saudara? Tubuhnya hancur dicambuk. Siapa sih Yesus ini? Bukankah Alkitab berkata dia yang adalah Allah. Mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Coba mari kita renungkan. Pencipta merendahkan dirinya sedemikian rupa
mengosongkan dirinya sedemikian rupa untuk kemudian menjadi sama dengan manusia. Lalu yang kedua, ketika melewati jalan salib itu, ada banyak hinaan, cercaan, tapi Yesus punya penguasaan diri yang hebat. Dia begitu rendah hati untuk tidak membalas apapun. Setiap hinaan, cercaan, aniaya yang datang dalam dirinya. Bahkan Yesus berdoanya bagaimana? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kalau seandainya egonya Yesus tersentil di situ. Lalu kemudian Yesus ngomong begini, lu nggak tahu siapa gue. Lalu kemudian Yesus tidak perlu bantuan malaikat. Dia mampu untuk mencopot pakunya sendiri. Lalu kemudian dia turun dari salib. Mudah nggak bagi Yesus? Mudah, dia Tuhan. Betul ya saudara ya? Tapi benar-benar dia mau lewati semuanya itu sekalipun kesakitan yang luar biasa harus dia terima. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Dia harus alami semuanya itu. Dan kalau saya perhatikan, caranya Yesus menghadapi orang-orang yang membenci dirinya. Yesus tidak ofensif. Apa itu? Menyerang. Yesus juga tidak defensif. Nggak gitu, saya nggak begitu. Enggak, saudara. Tidak mencoba untuk mempertahankan dirinya sendiri juga. Tapi yang saya perhatikan, ketika Yesus menghadapi orang-orang yang membenci dia, sifatnya Yesus adalah absorbsif. Apa itu? Menyerap, saudara. Dari mana kita bisa belajar perkataan menyerap ini? Gampang. Kalau ada sebuah peluru ditembakkan dari pistol, kecepatannya berapa ratus kilometer. Betul ya saudara ya? Nah sekarang kalau kita bisa lihat bagaimana peluru dengan kecepatan yang sedemikian tinggi bisa dihentikan supaya tidak melukai atau bahkan membunuh. Pada zaman Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua kita bisa lihat bagaimana tentara-tentara itu memasang barikade, tembok-tembok yang terbuat dari apa saudara? Karung-karung berisi pasir. Kenapa? Karena pasir itu punya sifat apa? Meredam, menyerap. Sehingga kalau ada peluru yang ditembakkan, itu enggak tembus saudara. Karena pasir itu punya kemampuan untuk menyerap kekuatan itu, sehingga tidak kena kepada orang yang ada di dalamnya. Saudara bisa nangkap di sini. Bagaimana Yesus, dia tidak membalikkan perkataan-perkataan orang yang membenci dirinya. Dia tidak balik menghina, dia tidak balik mencaci maki. Dia diam, dia redam semuanya. Dan untuk bisa lakukan itu, tidak bisa tidak. Yesus punya kekuatan yang disebut dengan kekuatan kerendahan hati, saudara. Sedemikian rendah hatinya sampai Yesus mau lewati semuanya itu. Sampai selesai. Dan kerendahan hati Yesus, perhatikan. Kerendahan hatinya Yesus membuat saudara dan saya menerima jalan keselamatan itu. Betul gak saudara? Kalau Yesus tersentuh egonya, kemudian dia tidak jadi naik ke atas salib dan tidak mati, tebus dosa saudara dan saya. Tidak ada jalan keselamatan. Saudara kita bisa lihat, ternyata kerendahan hati itu adalah sebuah kekuatan. Bukan sebuah kelemahan. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang mari kita lihat ya. Bahwa ternyata kerendahan hati itu adalah sebuah sifat bagi jiwa yang positif. Coba buka di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara perhatikan enggak? Bahwa Tuhan sebetulnya mau saudara dan saya ini melangkah dengan ringan. Ikut Tuhan itu menyenangkan. Yang setuju katakan amin. Ikut Tuhan itu langkahnya ringan. Tapi kenapa ada banyak anak-anak Tuhan yang di dalam menjalani kehidupannya itu terlihat sangat berat, capek, melelahkan. Saudara tahu, seringkali tanpa kita sadari, saudara dan saya memilih untuk memikul beban tambahan yang bukan dari Tuhan. Sadar nggak
bahwa yang namanya kesombongan, arogansi, itu adalah extra baggage. Bagasi tambahan. Dan kalau saudara naik pesawat, setiap maskapai punya ukuran maksimum berapa setiap penumpang bisa bawa bagasi. Betul ya? Anto paling sering tuh. Paling sering extra baggage ya Anto ya. Berangkat 1 koper, pulangnya 5 koper gitu ya. Kebanyakan titipan orang ya Anto. Tapi setiap extra baggage itu harus dibayar mahal. Betul nggak saudara? Ya. Extra cost dan itu mahal harganya. Tuhan mau saudara dan saya melangkah dengan ringan di dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Betul saudara? Tetapi kita seringkali membiarkan diri kita memikul beban yang bukan dari Tuhan. Dan itu harganya mahal yang harus kita bayar. Nah makanya Tuhan ajarkan, mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk yang Tuhan pasang dalam hidup kita itu tidak akan membebani diri kita, membuat kita itu jadi terseok-seok jalannya. Enggak seperti itu. Kuk yang Tuhan taruh di dalam diri kita tetap membuat kita ini bisa berjalan dengan ringan. Nah sekarang firman Tuhan juga katakan, dan belajarlah padaku. Belajar tentang apa dari Yesus? Yesus membuka dirinya dan berkata, belajarlah padaku. Tentang apa? Selanjutnya dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan mau saudara dan saya belajar dari Yesus tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan hasil dari lemah lembut dan rendah hati apa? Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara mau tenang? Mau punya damai sejahtera? Kok diem sih saudara? Apa di sini muka-muka berbeban berat semuanya? Sebentar saya terawang dulu saudara. Oke. Tuhan mau saudara dan saya sehat. Tuhan gak mau saudara dan saya sakit. Jiwa yang tenang membuat tubuh itu jadi sehat. Saudara. Tapi kalau jiwanya gelisah, ya, pinginnya dendam terus, mikirin terus orang yang bersalah sama kita dan mencari-cari kesempatan kapan saya bisa balas. Itu menaruh extra baggage dalam diri kita. Yang akibatnya kita harus bayar mahal. Betul saudara? Orang yang bersalah kepada kita tidur nyenyak, ngorok sampai ngences-ngences, saudara. Karena orang itu belum tentu sadar kalau dia berbuat salah kepada kita. Nah kitanya terlalu baperan, mikirin sampai overthinking. Sampai membuat diri kita nggak bisa tidur. Nah akibatnya apa? Kalau terus-menerus seperti ini, tubuh kita juga jebol, saudara. Coba buka Amsal 14 ayat 30. Baca yuk sama-sama. 2, 3. Hati, oh belum. Sabar. Amsal 14 ayat 30. Baca 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Loh, berarti di sini Alkitab ini, firman Tuhan ini memberi pilihan buat saudara dan saya. Tuhan mau saudara dan saya dewasa, katakan dewasa. Artinya saudara sendiri yang harus memilih ingin kehidupan yang seperti apa yang kita jalani. Dan firman Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Kalau hati kita tenang, tubuh kita segar. Tapi kalau hati kita penuh dengan iri hati, itu akan membusukkan tulang. Loh berarti siapa yang harus memilih? Kita. Betul ya saudara ya? Kita yang harus memilih dan kita jugalah yang harus siap menerima konsekuensi dari pilihan kita. Dan
Dan Alkitab sudah kasih tahu konsekuensinya. Kalau kamu pilih A, hasilnya seperti ini, konsekuensinya begini. Betul apa betul? Tapi kalau B, yang kamu pilih, kamu akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Konsekuensinya seperti ini. Dan itulah yang disebut dengan jemaat yang dewasa. Bisa memilih apa yang sebetulnya yang Tuhan mau untuk kita alami dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan mau saudara dan saya sehat. Betul ya? Makanya jangan salah pilih. Tuhan kasih tahu, sebaiknya pilih yang mana. Betul saudara? Nah sekarang kalau kita lihat ya, kerendahan hati itu membuat kita ini tidak terombang-ambing oleh pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang negatif. Pada dasarnya nih, kita semua bisa dapat tersinggung nggak? Bisa. Bahkan orang yang merasa dirinya rendah hati pun bisa dapat tersinggung kok. Betul? Nah tapi dengar baik-baik. Orang yang rendah hati itu punya kekuatan untuk membebaskan dirinya dari rasa tersinggung dan terhina. Jadi kerendahan hati itu adalah sebuah kekuatan, saudara, bukan kelemahan. Dia punya kemampuan, ya, kekuatan untuk membebaskan dirinya dari rasa tersinggung dan terhina. Dan kerendahan hati adalah sebuah sikap yang bijaksana. Pilihan yang bijaksana untuk membuat dirinya sembuh dan membuat dasar berpijak untuk dia bangkit dari keterpurukan. Sekali lagi, orang yang rendah hati, ya, dia punya kekuatan untuk membebaskan dirinya dari rasa tersinggung dan terhina. Dan kerendahan hati adalah sebuah pilihan yang bijak untuk membuat dirinya sembuh. Dan orang yang rendah hati juga sebetulnya sedang membangun dasar berpijak untuk dia bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Yang kedua, saudara, ternyata kerendahan hati itu juga membangun yang namanya penguasaan diri. Nah, kita bisa lihat orang yang rendah hati itu mencegah, mampu mencegah untuk dirinya membalas kejahatan dengan kejahatan. Pinginnya balas dengan yang jahat. Tapi orang yang rendah hati, dia bisa menahan dirinya. Dan dia tetap akhirnya menabur yang baik. Nah sekarang kalau kita lihat, ya, di dalam diri orang yang rendah hati ada kekuatan untuk melawan dan mengalahkan godaan kejahatan. Jadi dia bisa menikmati kebaikan semata-mata. Amsal 12 ayat 16 mengatakan apa? Baca, yuk. 2, 3. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Perhatikan saudara. Kita tidak bisa melarang orang lain untuk tidak membicarakan kita. Betul? Masing-masing punya mulut. Di depan kita mungkin orangnya mingkem. Tapi begitu kita pergi, wah kita diomongin luar biasa. Siapa yang bisa mencegah itu? Gak ada. Betul saudara? Ada banyak orang yang mungkin mencemooh kita. Tetapi orang yang bijak, dia bisa mengabaikan semuanya itu. Dan itu butuh kekuatan yang namanya kerendahan hati. Dan firman Tuhan mengatakan bodoh kalau kita menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tapi orang yang bisa menahan dirinya, firman Tuhan mengatakan dia adalah orang yang bijaksana. Matius 7 ayat 12. Nah ini juga ayat yang sangat penting buat kita perhatikan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagaimana saudara dan saya ingin diperlakukan oleh orang lain, perlakukanlah lebih dulu kepada orang lain itu. Katakan amin. Kalau saudara ingin menerima segala yang baik semata-mata dalam hidup kita, kalaupun ada yang jahat,
orang lain coba taruh di dalam diri kita, dan kita bisa membalasnya dengan tetap menabur yang baik, maka siap-siap. Maka kita pun juga akan menerima segala sesuatu yang baik. Betul saudara? Karena hukumnya itu berlaku untuk semua orang yang ada di dunia ini. Barang siapa menabur, loh kok lupa ayatnya? Benar ya dok? Apa? Barang siapa menabur, akan menuai. Yang menabur banyak, menuai banyak. Betul saudara? Kalau saudara terus menabur kebaikan, sekalipun yang jahat itu datang dalam hidup saudara, dan saudara tetap konsisten untuk terus menabur yang baik, bahkan kepada orang yang sudah menjahati saudara, maka siap-siap. Segala yang baik pun akan kita tuai di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya jadi memang butuh waktu. Kadang-kadang tuaian itu enggak datang seketika. Betul enggak saudara? Tapi di dalam keadilannya, Tuhan itu menghitung segala sesuatunya. Amin saudara. Nah sekarang yang ketiga. Ya, sadar enggak bahwa orang yang rendah hati itu membuat dirinya itu melahirkan wibawa di dalam hidupnya. Ya, kerendahan hati itu hubungannya itu dengan kebaikan dan juga sifat murah hati. Di dalam Amsal 11 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan mengatakan begini. Perempuan yang baik hati beroleh hormat. Sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang sombong itu cenderungnya menindas dan mengintimidasi. Karena dia merasa dirinya lebih kuat, lebih powerful, lebih kaya daripada orang lain. Sehingga dia berpikir dengan kekayaannya, dengan kedudukannya, dengan posisinya, dengan kekuasaan yang dia punyai. Dia bisa menindas orang lain, bahkan mengancam orang lain. Untuk supaya orang itu bisa tunduk kepada dia. Tapi firman Tuhan katakan apa di sini? Perempuan yang baik hati beroleh hormat. Saudara mau dihormati? Berbuat baiklah. Sedangkan seorang penindas beroleh, kalau begitu apakah kita harus menindas? Enggak. Kelihatannya pada saat itu dia bisa kelihatan kaya karena penindasan yang dia lakukan. Tapi dengar, Tuhan di dalam keadilannya akan melakukan sesuatu. Betul saudara? Bahwa harta orang fasik memang disediakan Tuhan untuk diberikan kepada siapa? Orang benar. Siapa orang benar di sini? Loh ini gimana sih? Kok lama-lama saya bingung khotbah di sini ya? Siapa orang benar di sini? Nah, semua kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat, ya. Ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada, lihat ya, kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Tuhan mau saudara dan saya ini sehat. Nah coba periksa deh kehidupan kita. Jangan-jangan kita sedang menyiksa diri kita sendiri karena sifat dan sikap yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena orang yang murah hati sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ya. Tetapi kalau kita punya kebaikan, sifat murah hati, orang-orang itu juga jadi nyaman untuk ada di sekeliling kita. Orang akan dengarkan kita bicara, bukan karena ketakutan dengan kita. Yang setuju katakan amin. Ada wibawa ilahi yang terpancar dari kehidupan kita. Ada kasih yang terlihat dalam hidup kita. That's why kenapa orang-orang itu bisa dekat-dekat dengan kita, nyaman ada di sekeliling kita, bahkan dia bisa mempercayakan rahasianya kepada kita. Dan ketika kita bicara, mereka pun mau mendengarkan kita. Tanpa harus dipaksa-paksa,
tanpa dengan ketakutan dan intimidasi. Betul saudara? Mau contoh, lihat bagaimana Yesus menyelamatkan Zakius, seorang pemungut cukai. Di saat semua orang nggak mau dekat-dekat dengan Zakius. Di saat semua orang jangankan pergi ke rumahnya Zakius, memandang wajah Zakius aja udah enek, saudara. Karena memang Zakius terkenal jahat. Dia seorang pemungut cukai yang bisa jadi memungut cukai lebih dari yang sewajarnya. Sehingga dia dibenci. Lagi pula seorang pemungut cukai saat itu bekerja untuk siapa? Pemerintahan Roma yang jelas-jelas sedang menjajah orang-orang Yahudi. Nggak heran kalau Zakius dibenci. Betul? Ya. Di saat semua orang menjauhi Zakius, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus justru mendatangi Zakius. Menyuruh Zakius turun dari pohon. Dan Yesus berkata apa? Aku mau makan di rumahmu. Kita lihat bagaimana Yesus meresikukan dirinya loh dengan keputusan seperti itu. Dan benar saudara. Pada saat Yesus mengambil keputusan untuk makan di rumah sang pemungut cukai. Orang di luar ngejulitin, minta ampun saudara. Untung Instagram belum ada saat itu. Twitter belum ada saat itu, Facebook belum ada saat itu. Kalau ada, minta ampun. Viral, saudara. Benar gak, saudara? Ya. Itu aja kasak kusuknya mengerikan. Lihat, Yesus, sahabat orang berdosa. Dia itu sahabatnya pemungut cukai loh. Apa Yesus gak tahu? Yesus tahu kalau dia diomongin, betul saudara? Tapi demi kepentingan yang lebih besar, apa itu? Tuhan Yesus mau menyelamatkan Zakius. Bahwa seorang pemungut cukai pun juga harus diselamatkan. Karena kasih Bapa itu adalah untuk semua orang. Setuju katakan amin saudara. Dan Yesus meresikukan dirinya diomongin orang. Dan Yesus diam aja. Karena Yesus tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Dan benar ketika di rumah Zakius. Kebayang dong. Makan di rumahnya Zakius, berarti Yesus harus masuk ke rumahnya Zakius, betul? Lalu kemudian duduk satu meja dengan orang berdosa ini, bahkan pinjem piringnya Zakius, bisa nggak? Oh iya, tapi Yesus nggak merasa najis dekat-dekat dengan Zakius. Dan kita bisa lihat, ketika Yesus mendekati Zakius, Yesus sama sekali tidak mengintimidasi Zakius. Yesus sama sekali tidak nakut-nakutin Zakius. Yesus tidak marah-marah sama Zakius. Betul apa betul, saudara? Ya. Yesus dengerin Zakius bicara. Yesus sangat rendah hati untuk membiarkan orang berdosa ini ngomong apa yang ada di dalam kedalaman hatinya. Dan lihat, hasilnya luar biasa. Ini teknik yang sangat sederhana tapi powerful. Bagaimana Yesus terlihat sedemikian berwibawa di hadapan Zakius. Sampai Zakius mikir begini, siapa Yesus ini? Yang lain hanya coba untuk mengucilkan aku, menyingkirkan aku, nggak mau ngajak ngomong sama aku. Tapi kenapa Yesus ini berbeda? Dan dari situlah muncul pertobatan dari kedalaman hatinya. Yang membuat Zakius akhirnya berkata apa? Tuhan, kepada siapapun yang pernah aku rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Betul nggak saudara? Pertobatannya muncul dari hati. Bukan bertobat karena diancam dan ditakut-takuti. Yesus punya kewibawaan yang terpancar di hadapan Zakius. Sehingga Yesus ketika berkata-kata sesuatu, Zakius mau mendengarkan Yesus. Dan membuat Zakius diselamatkan. Amin saudara? Yang terakhir. Ya, saudara paling bahagia kalau mendengar kata yang terakhir. Gitu. Sebentar, Amsal 11, udah ya. Yang keempat saudara, yang terakhir. Bernilai di mata Tuhan. Orang yang rendah hati itu sedang menaruh nilai yang tinggi di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Orang yang rendah hati tidak akan kelihatan murahan saudara. Justru orang yang rendah hati akan dipandang tinggi oleh sesamanya. Dan juga di hadapan Tuhan. Coba buka yuk. Ya, karena orang yang rendah hati akan mudah taat akan firman Tuhan.
dan merendahkan diri kepada otoritas, bersikap bijak, berakal budi, dan dia menjadikan perkataannya sedemikian rupa sehingga menyenangkan bagi orang lain dan membawa berkat. Amsal 16 ayat 19 sampai 24. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Orang yang rendah hati, dia mau taat akan perintah. Baik itu firman Tuhan, maupun juga dari otoritas yang Tuhan taruh di atasnya. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, setiap kita begitu lahir di dunia ini, Tuhan langsung taruh otoritas ada di atas kita. Betul apa betul, saudara? Begitu lahir ada otoritas orang tua, betul? Dan semakin usia kita bertambah besar, bertambah dewasa, makin banyak juga otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Untuk apa sih? Mereka ada sebetulnya untuk menjagai jiwa kita. Betul nggak, saudara? Itu sebabnya Tuhan juga perintahkan kepada setiap kita untuk berdoa. Kepada setiap pemimpin-pemimpin. Bahkan kepada setiap pemerintah-pemerintah yang ada. Karena mereka memang adalah wakil Tuhan. Untuk jagain kita. Yang setuju katakan amin. Orang yang rendah hati, dia ngerti bagaimana menempatkan diri yang ada di bawah otoritas. Ketika dia ditegur, dia ngerti bagaimana cara merespon yang benar. Tidak menjadi sakit hati, tidak menjadi emosi yang seketika, tidak membenarkan diri sendiri. Punya respon yang benar. Dan orang yang rendah hati itu ternyata, saudara ya, ketika dia punya respon yang benar, di mata orang nilainya tidak menurun, tapi justru semakin naik. Demikian juga di hadapan Tuhan. Nah, sekarang yang paling akhir, ya, Amsal 18 ayat 12. Baca sama-sama, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa yang mau hidupnya terhormat? Catat baik-baik. Kalau saudara dan saya mau hidupnya terhormat di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Firman Tuhan katakan kerendahan hati itu membuka jalan untuk datangnya kehormatan itu di dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara dan saya mau hancur hidupnya, gampang. Sombong aja. Begitu sombong, nah itu tinggal nunggu waktu untuk hancur. Tapi kalau saudara memilih untuk jalan kerendahan hati, maka saudara semata-mata akan menerima kehormatan. Amin, saudara. Sederhana sekali kok sebetulnya. Jalan menuju ke atas adalah dengan cara turun ke bawah. Amin. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ada kuasa kerendahan hati, saudara. Kalau saudara ingin naik tinggi, jalan yang harus dilewati adalah jalan turun ke bawah. Sebagai pemimpin, kalau ingin dihormati oleh anak buah, adalah dengan cara layani anak buah. Sebagaimana saudara ingin diperlakukan, perlakukan lebih dulu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Yuk kita berdoa. Ujilah aku Tuhan. Saudara keder nggak nyanyi lagu ini, saudara? Hah? Enggak ya? Biarkan Tuhan sendiri yang menguji hati kita. Yang mau katakan amin. Kenapa? Karena memang Tuhan mau kok. Ya, membersihkan kita supaya kita ini semakin memiliki keserupaan dengan Kristus. Ya,
Yuk kita nyanyi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama, sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Boleh sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan sekali lagi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Saya mengundang Ibu Gembala, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Beri kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau mengingatkan kami untuk kerendahan hati. Untuk kita juga boleh memasuki pintu-pintu yang terbuka. Amin. Inilah waktunya Tuhan membukakan pintu buat kami. Tetapi kau harus rendah hati. Sombong adalah musuhnya Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Supaya Tuhan boleh pakai hidup kita. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Engkau sudah pakai hamba-Mu Bapak Benaya. Mari kita arahkan tangan kepada hambanya ini. Tuhan yang sudah mengirimkannya untuk kami. Tuhan memberkatinya kembali. Bapak Benaya kemanapun engkau pergi. Menjadi alat Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan bersama dengan Dia selalu. Dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus-Nya. Di Pentakosta yang ketiga ini menjadi alat Tuhan. Di mana saja Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupannya. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesempurnaan kesehatan juga turun atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan,
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi namamu saja. Dan kami siapkan hati kami untuk membawa pulang berkat-Mu, yaitu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera itu, kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan teruslah makin hari makin intim dengannya di dalam Roh Kudus-Nya di Pentakosta ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Berpuji-pujilah nama Tuhan, tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Saudara bisa bersatu di sujud mengucap syukur atas ibadah sore malam hari.